Prediksi soal SKB perawat, kompetensi profesional tenaga kesehatan. Yuk, kita simak kumpulan soal profesional SKB. Selamat datang di channel YouTube Belajar CPNS 2020. Sebelum melanjutkan video ini, tak lupa kami ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan video dari kami. Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa like, komen, dan share ke yang lain, sehingga video-video yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. SKB Perawat, Seleksi CPNS. Nomor 1, undang-undang yang mengatur tentang sistem jaminan sosial adalah Undang-Undang Nomor apakah A. 40 tahun 2004, B. 48 tahun 2004, C. 52 tahun 2004, D. 44 tahun 2006, atau E. 56 tahun 2006. Oke, jadi teman-teman, kita sebagai tenaga kesehatan itu wajib mengetahui, atau bidang apapun itu kita wajib mengetahui undang-undang sebagai regulasi apa yang menaungi bidang yang kita geluti. Jadi untuk yang mengatur tentang jaminan sosial itu adalah yang A ya, Undang-Undang Nomor 40. Oke teman-teman, lanjut lagi di soal selanjutnya untuk soal SKB CPNS 2019-2020-nya. Narkotika yang dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan adalah narkotika A. golongan 1, B. golongan 2, C. golongan 3, D. golongan 4, atau E. golongan 5. Oke, untuk pembahasannya, jenis narkotika golongan 1 ini sendiri terdiri dari opium mentah, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina, dan tanaman ganja ya. Kemudian untuk golongan 2 sendiri yaitu egonina, morfin metabromida, dan morfina. Untuk golongan 3 sendiri terdiri dari etilmorfina, kodeina, polkodina, dan propiram. Jadi ya teman-teman, dari berbagai golongan narkotika ini yang dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan tentu saja adalah golongan yang pertama ya teman-teman. Oke, jadi choice yang tepat adalah A, golongan pertama, golongan 1. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Jumlah anggota Konsil Kedokteran Indonesia adalah apakah A. 12 orang, B. 15 orang, C. 17 orang, D. 20 orang, atau yang E. 25 orang. Oke teman-teman, di sini untuk jumlah anggota Konsil Kedokteran diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Yang pertama yaitu anggotanya Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, terdiri dari 2 orang, 2 Kolegium Kedokteran Indonesia, terdiri dari 1 orang, 3 pengurus kedokteran, pengurus IDI atau Ikatan Dokter Indonesia sebanyak 2 orang. Yang keempat, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Gigi Indonesia, terdiri dari 2 orang. Yang kelima, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, terdiri dari 2 orang. 6 Kolegium Kedokteran Indonesia, terdiri dari 1 orang. 7 tokoh masyarakat, ada 3 orang. 8 Departemen Kesehatan, 2 orang, dan 9 Departemen Pendidikan Nasional, terdiri dari 2 orang. Jadi jumlah keseluruhan dari 9 ini ada 17 orang ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C, 17 orang. Soal latihan selanjutnya, setelah melakukan disinfeksi vena dengan alkohol dari atas ke bawah dengan sekali usap, apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan? Apakah A. buka abukat apakah ada kerusakan atau tidak, B. menusukkan abukat pada vena yang telah dipilih, C. turun liquid dicabut, atau D. memperhatikan adanya darah pada kompartemen darah dalam abukat, atau E. memberi plester pada ujung abukat. Oke teman-teman, untuk pertanyaan yang ini jangan sampai terkecoh ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang B, menusukkan abukat pada vena yang telah dipilih. Selanjutnya, bayi perempuan usia 12 bulan telah dilakukan operasi kolostomi sejak 7 hari yang lalu. Ibu bayi disarankan untuk melakukan perawatan luka setiap hari di rumah. Pada pemeriksaan saat kontrol rutin, didapatkan balutan luka tampak basah dan kotor, kulit merah di sekitar luka. Anak tampak rewel dan TV dalam batas normal. Setelah dilakukan pengkajian, ternyata orang tua jarang melakukan perawatan luka pada area kolostominya di rumah. Apakah masalah keperawatan utama kasus di atas? Apakah A. nyeri akut, B. kerusakan integritas kulit, C. kurang perhatian keluarga, D. gangguan citra tubuh, atau yang E. risiko infeksi. Oke teman-teman, dari kasus ini kita bisa mengetahui bahwa masalah ini adalah risiko infeksi ya, karena luka bekas operasinya tidak dirawat dengan baik oleh orang tuanya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E.
Soal selanjutnya, anak A adalah perempuan berusia 4 tahun. Keluarga mengatakan saat ini anak A mengeluh mual dan nyeri yang tak tertahankan. Nyeri yang dirasakan selalu dialaminya saat haid. Saat pengkajian didapatkan skala nyeri 6 dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada anak A di atas? Apakah A. Perubahan pemeliharaan kesehatan, B. Kurang pengetahuan, C. Intoleransi aktivitas, D. Coping keluarga tidak efektif, E. Nyeri akut. Oke, jadi pada kasus ini kita bisa mengetahui bahwa fokus utama dari kasus anak ini adalah masalah nyeri. Jadi jawabannya adalah E. Nyeri akut. Selanjutnya, seorang bayi laki-laki umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mencret sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis, bayi rewel, BAB-nya 3-5 kali sehari, konsistensi cair, tidak ada darah dalam tinja, minum banyak. Hasil pemeriksaan kesadaran CM atau kompos metis, BB-nya 8,5 kg, PB-nya 74 cm, suhunya 37,5 derajat Celcius, P-nya 36 kali per menit. Mata tidak cekung, turgor kulit kembali cepat. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Apakah yang A. Pemberian SIN selama 1 minggu, B. Pemberian teh manis, C. Pemberian antipiretik, D. Pemberian antibiotik, atau yang E. Pemberian oralit. Oke teman-teman, untuk kasus ini pasti teman-teman sudah tahu ya bahwa kasus tersebut harus ditangani dengan cara yang E. Pemberian oralit. Kenapa bukan yang A? Karena SIN ini idealnya itu diberikan selama 10 hari berturut-turut. Terus kenapa bukan yang B. Pemberian teh manis? Kenapa bukan pemberian teh manis? Karena itu tidak bisa kita lakukan karena dapat menyebabkan hipernatremi. Kemudian yang C, pemberian antipiretik juga tidak bisa dilakukan karena anak di sini dia masih suhunya normal 37,5 derajat Celcius. Dan untuk yang poin D juga bukan pemberian antibiotik karena di sini kalau untuk antibiotik tersebut tidak perlu karena kita harus melakukan kolaborasi dengan dokter untuk pemberian antibiotik itu sendiri. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang E ya teman-teman. Selanjutnya, Dewan Pengawas BPJS terdiri atas 7 orang dari unsur-unsur berikut kecuali apakah A. Pemerintah, B. Pekerja, C. Pemberi kerja, D. Tenaga medis, atau E. Tokoh masyarakat. Pembahasannya, adapun Dewan Pengawas BPJS ini menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan terdiri dari yang pertama 2 orang unsur pemerintah, 2 orang unsur pekerja, 3 2 orang unsur pemberi kerja, dan yang terakhir 1 orang unsur dari tokoh masyarakat. Jadi di sini jawaban yang paling tepat kecuali D. Tenaga medis. Untuk latihan soal SKB CPNS Tenaga Kesehatan, seorang perempuan usia 26 tahun dirawat di RSJ karena gelisah dan mencoba melukai kedua orang tuanya. Hasil pengkajian, pasien mengatakan malu dengan orang lain karena tidak mempunyai pacar dan tidak bisa menggapai cita-cita menikah di usia muda. Penampilan pasien lusuh, rambut kusam, serta ketika diajak berbicara, pasien sering menunduk. Apakah tindakan keperawatan yang paling tepat pada kasus di atas? Apakah A. Bina hubungan saling percaya, B. Libatkan pasien dalam kegiatan sehari-hari, C. Latih pasien berinteraksi dengan pasien lain, D. Interaksi kemampuan yang dimiliki pasien, atau E. Optimalkan pasien dalam kegiatan rehabilitasi. Oke, untuk kasus ini kita bisa mengetahui bahwa jawaban yang tepat itu ada pada poin yang E. Optimalkan pasien dalam kegiatan rehabilitasi. Selanjutnya, pada prosedur pemasangan NGT nasogastric tube yang sesuai dengan standar prosedur operasi, setelah melumasi ujung distal NGT dengan pelumas, apa yang selanjutnya dilakukan? Apakah A. Tundukkan kepala pasien, B. Minta pasien untuk menelan ludah, C. Masukkan nasogastric tube secara hati-hati, D. Tarik selang sebanyak 1-2 cm, atau yang E. Putar Demikian NGT prediksi sambil soal mendorong ke SKB. bawah. Oke, dari sini jawaban yang tepat itu langkah-langkah yang tepat adalah C. Masukkan NGT secara hati-hati.